Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Dula Diana di Dula Sahabat Ibu dalam sesi Instagram Live. Sebetulnya tadi saya sudah mencoba untuk live, tapi ternyata ada sedikit masalah trouble dan ada pemberitahuan dari Instagram juga ternyata memang ada sedikit trouble gitu ya, entah atas jaringan. Sambil menunggu dari Mbak Amanda ya, untuk live lagi. Kita akan coba menunggu Mbak Amanda ya, untuk masuk. Halo Mbak Amanda, bisa dicoba untuk klik lagi? Oke. Request. Go live. Bismillahirrahmanirrahim. Connecting. Alhamdulillahirobbil alamin. Halo, akhirnya bisa join. Halo Mbak Di, Hai, apa kabar Mbak Amanda? baik. Gendut Akhirnya. amat ya di sini. Ya ampun Mbak Amanda, jangan berbicara seperti itu. Kita sama-sama ini kelihatan bulat. Halo semuanya, kita sapa dulu bagi sahabat ibu yang sudah join pada malam hari ini, yang sudah nunggu nih ceritanya Mbak Amanda. Hai semua. Iya, jadi hari ini kita akan sharing tentang cerita VBAC-nya Mbak Amanda nih ya. Mungkin saya akan buka dulu kita apa namanya pada malam hari ini apa sih ini gitu. Alhamdulillah ini adalah Instagram Live pertamanya Dula Sahabat Ibu. Wah, Tepuk aku yang tangan. perawanin ya pertama Iya, ya. iya. Dan untuk temanya memang sengaja saya cari yang cerita VBAC karena cerita VBAC ini sebetulnya cukup banyak dicari gitu. Hanya terkadang banyak ibu yang memang tidak mendapatkan akses bagaimana dia mendapatkan informasi secara langsung. Nah, kita mau nih simak cerita VBAC-nya dari Mbak Manda. Mungkin pertama perkenalan dulu kalian dengan Mbak Manda ya. Singkat aja kali Mbak Manda. Silakan Mbak Manda. Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Sahabat Dolan, Mbak Dina, Mbak Diana. Nah, aku Amanda, tinggal di Bekasi. Kenal sama Mbak Diana tuh udah dari 2017 ikut yoga, masih di Kemang ya Mbak Di. Di Itu Kemang ya, waktu betul. pertama aku lahirannya sesar 2017 itu. Eh, Anak pertamanya laki-laki, yang kedua kemarin juga laki-laki, dan alhamdulillah lulus PBAC dalam keadaan lagi benar-benar baru-barunya COVID, lagi booming banget, lagi panik-paniknya semua orang mau ke rumah sakit, mau kemana bingung. Alhamdulillah lancar, persalinannya sesuai sama yang kita harapin ya Mbak Diana ya. Ya, oke, itu sekilas dari ceritanya Mbak Manda nih. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih ya sebelum kita masuk ke sharingnya Mbak Manda nih. Sebetulnya kenapa sih Mbak Manda pengen VBAC? Sebenarnya tuh ya semua ibu pasti pengennya jalanin lahiran tuh secara alami gitu ya, nggak mau, pasti pengennya kayak orang-orang yang bisa alami gitu, nggak sesar atau nggak ada hal-hal yang bukan alami lah gitu kan. Nah ya aku pengen, emang dari dulu pengen banget kelahiran tuh normal, cuman yang pertama memang keadaannya pada saat itu tidak memungkinkan untuk normal gitu. Jadi yang kedua, aku benar-benar belajar sampai suamiku ikutan kelas body waktu yang itu yang pertama kali yang body Ya, itu, sekarang body mau pindah iya, iya. Kelas yang kemarin ya pertama yang setelah lama hipnobirthing. banget ya. Iya, itu sampai suamiku akhirnya ikut, eh, biar tahu gimana proses bantuin aku untuk ngasih support sistem yang baik dan benar. Oke, kita cut dulu sampai di sini. Oke, itu untuk latar belakangnya dari Mbak Manda ya. Nah, Mbak Manda, kira-kira mulai dari start dari awal nih, tahu hamil dulu gitu ya. Pertama apa sih yang Mbak Manda persiapkan banget ketika tahu Mbak Manda pertama kali, oh aku hamil nih gitu. Mulai dari mencari support sistemnya, providernya, pemeriksaannya, dan lain-lain nih Mbak. Apa yang tahu dari ketika hamil yang pertama kali Hamil tahu yang hamil? kedua,
Iya, hamil hamil yang kedua. keduanya yang Iya kedua. betul. Oh ya, Mm-mm. yang hamil kedua pas aku tahu, memang kalau aku udah rencana dari dulu kalau misalnya punya Mm-mm. anak nih, Mm-mm. pengennya bedanya 3 tahun atau 3 tahun setengah gitu. Mm-mm. Alhamdulillah Mm-mm. sesuai target gitu. Mm-mm. Dan aku pengennya bener-bener apa lahirannya tuh nggak jauh dari ulang tahun aku, ulang tahun suami Mm-mm. sama ulang tahun AA-nya gitu. Oh iya, Pokoknya aku udah ingat. dulu, ya aku pokoknya udah hitung misalnya kalau misalnya memang mau bulan Maret membuahinya bulan apa gitu udah aku hitung karena aku tipe yang alhamdulillah apa mensnya teratur jadi aku selalu pakai aplikasi di mana di handphone lihat kapan masa subur aku segala macamnya nah yaudah Mm-mm. terus akhirnya ketahuan hamil bulan Juli Mm-mm. Agustus Juli dan itu aku eh, masih jalan-jalan nggak tahu kalau misalnya aku hamil gitu terus Mm-mm. hamil aku akhirnya persiapin dari awal karena aku sekarang udah di rumah aja kalau dulu kan aku kerja jadi nggak ada waktu untuk buka WA atau cari ilmu-ilmu tentang lahirin pikirannya pokoknya kalau dulu tuh ya lahiran bisa normal kok gampang kayak ngeliatin orang gitu ternyata tidak semudah itu. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak, Mbak? Tidak semudah itunya bagaimana gitu? eh Iya kan tidak semudahnya gimana ya waktu dulu aku mikirnya kayak yaudah lahirnya normal kayak di sinetron-sinetron nggak ngeden keluar gitu ternyata banyak banyak apa sih dari luar yang bisa mengganggu dari psikisnya ibu hamil keadaan apa segala macamnya yang enggak yang di luar ekspektasi aku selama ini gitu yang tahu Mm-mm. ternyata butuh ilmu bener-bener eh, dari hati dari pikiran siapa yang di luar yang bisa mempengaruhi kita yang ibu hamil itu Mm-mm. sih mbak di gitu nah pas Mm-mm. kedua ini karena udah banyak tahu tentang VBAC gitu dari teman-teman dari apalagi dari support apa grup WA-nya Mbak Di gitu kan udah banyak yang VBAC jadi aku pengen banget bisa VBAC juga yang kedua gitu dan Mm-mm. aku pengen menghilangkan trauma lahiran pertama aku yang membuat aku baby blues sekitar Mm-mm. 1 bulan lah gitu nah itu sih Oke. eh, karena baby blues itu aku nggak mau sampai yang kedua ini aku traumanya terjadi lagi sama anak aku yang kedua gitu. Oke. Ya udah persiapannya ya ilmu-ilmu ikut yoga body, ikut kelas body, suami aku suruh ikut juga biar bisa bantu aku gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira ini kan persalinan kedua nih Mbak Manda. Menurut Mbak Manda itu bekal, apakah bekal yang menurut Mbak Manda sendiri gitu? Apakah bekal yang ketika persalinan pertama Mbak Manda sendiri merasa kayaknya waktu itu belum cukup deh. Aku pengen nih persalinan kedua mencukupkan lagi atau mencari lagi yang sebelumnya yang apa sih yang masih penasaran atau masih yang belum didapat itu seperti gimana Mbak? Iya, yang aku bilang aku bener-bener yang kedua itu bener-bener cari ilmu, bener-bener pikiran tuh tenang, nggak asal, nggak pokoknya ngasih positif ke diri sendiri bisa 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 gitu kayak terus ikutin yoga, ikutin ini semua pokoknya ya ikhtiar dulu semuanya sampai akhirnya ya kemarin bisa benar-benar sesuai ekspektasi aku benar-benar Mbak Di VBAC ini tuh benar-benar sesuai ekspektasi aku banget aku padahal pernah bilang sama Mbak Di juga kan Mbak Di aku mau dong dinyanyiin Mbak Di nanti soal jodoh ya pas lahiran beneran dinyanyiin Mbak Di Iya, padahal aku nggak janji juga ya. ih nggak jadi juga pokoknya kita cuma bilang kalau jodoh ya Mbak Di gitu kan Iya. terus abis itu ya udah pokoknya ilmunya bener-bener aku cari banget sih Mbak di pas yang di kedua ini Untuk pemeriksaannya gimana nih Mbak? Kan biasanya rata-rata untuk VBAC itu Ibu akan mencari provider yang memang support VBAC. Nah, setelah tahu Mbak Manda hamil nih, ketahuan oh aku hamil alhamdulillah positif. Provider yang mana yang pernah Mbak Manda datangi dan bagaimana Mbak Manda istilahnya menyampaikan apa yang Mbak Manda ingin sampaikan tentang VBAC ke provider tersebut. oh iya pas hamil pertama pas tahu hamil ternyata tuh aku dibilang ada flek darah di dalam jadi kayak ada pendarahan di Mm, dalam gitu mbak di bukan luka di mm, bagian itu pokoknya di dalam itu bikin aku sekitar 2 mingguan agak stres sih apa kayak mikirin kata dokternya soalnya ini waktu itu pakai dokter pertama pakai dokter mm, Kinza dulu mm, mm, pas aku datang dibilang ini kalau misalnya nggak apa nggak bertumbuh
bisa dikuret. Itu tuh bikin aku Mm-mm. pikiran banget, benar-benar aku tuh takut banget pokoknya minum obat segala macam. Akhirnya aku bikin ke scan appointment ke dokter Yudit. Yudit ya terkenal lah, Mm-mm. ibu-ibu Bekasi pasti Ya, tahu dokter tiada ibu Yudit. yang pasti tahu ya. Pasti tahu lah Ya, ibu-ibu Bekasi ya, eh, antriannya aja luar biasa untuk bertemu iya. beliau gitu. Ya, Akhirnya jadi ketemu ya untuk dokter itunya Yudit. ketemu dokter Yudit. Oke, silakan dilanjut lagi. Ketemu dokter Yudit, aku ceritain, dok ini kata dokter yang ini aku ada ini, enggak kok nggak ada. Terus bilang aku bisa VBAC nggak dok, bisa kok, biasa. Dia sebelum aku minta pun dia udah bilang ya kemarin sesar ya, iya sesar. Oh ya udah, bisa kok ini VBAC, dia langsung kayak gitu. Jadi emang udah yakin dokternya bisa gitu. Mm-mm. Dan untuk rutin kontrolnya, rutinnya ke dokter tersebut gitu. Iya, ke dokter Ah, ah, tersebut gitu. ah, ah. Ke beliau, setiap kontrol pokoknya ke beliau. Mm-mm, mm-mm. Jadi sebetulnya Mbak Manda mendapatkan respon positif juga ya dari dokter ya, dapat support juga dari dokter ya, Iya, gitu. dokternya Karena kan juga tidak, uh-uh. iya, dokternya juga welcome. Nggak, maksudnya yang dokter pertama tuh bikin aku panik, Mm-mm. dokter dokter Yudit bikin aku tenang dan bikin aku kayak oh yakin bisa gitu. Gitu. Karena keluarga Jadi, aku pun sendiri nggak maksudnya nggak punya ilmu kayak, hah masa sih bisa dari sesar ke normal gitu loh, yang masih kayak mm-mm, gitu. Sedangkan aku bisa mm-mm. kok, bisa, ada kok ini ilmunya gini gini gini, aku harus jelasin gitu. Mereka masih kayak, masa sih bisa, setaunya nggak bisa deh gitu sih, Mbak. Mm-mm. Ya, jadi pertama dapat support dari dokter ya, yang istilahnya untuk di Bekasi sendiri sudah ya kita sudah tahu ya. Kemudian semakin menambah semangat Mbak Manda dong ya. Kemudian untuk selain provider nih, ada nggak Mbak Manda coba ke tempat lain lagi selain dokter Yudi tadi? Kalau untuk kontrol sampai terakhir itu Mm-mm. berapa sih, 26 week deh aku ke dokter Yudi, karena habis itu kan COVID kan, corona, Mm-mm. apa, Hermina di blok, nggak bisa kita datengin. Jadi Mm-mm. nah Mm-mm. Mbak Di ngasih saran untuk ke bidan Ovi, akhir itu salah Mm-mm. satunya bidan Ovi. Aku pas di bidan Ovi yang terakhir sih Mbak Di, seminggu sebelum lahiran itu. Mm-mm, mm-mm. Jadi karena memang meminimalkan ya waktu itu ya, coba untuk Mm-mm. periksa periksa kehamilan rutinnya dulu gitu Iya, ya, kayak cek DJJ sama tensi gitu ya, iya, terus coba ke bidannya. Mm-mm. Kak Bidan juga pas ke terakhir ke dokter itu timbangan si Kala itu di perut mas, apa, di pas di kandungan itu masih kurang 500 gram. Udah masuk Mm-mm. 26 tuh masih kurang 200 gram. 500 gram. Nah, itu aku pas ke dokter, apa, ke bidan, aku bilang enggak kok, nggak kurang nih, pas gini gitu, sesuai sama Mm-mm. ininya. Iya, itu untuk dokter ya. Kemudian Mbak, persiapan apa lagi sih Mbak yang kira-kira benar-benar Mbak Manda rasakan berasa banget nih ya di aku membantu banget proses untuk VBAC di persalinannya mulai dari psikisnya sampai persiapan fisiknya. Ya betul, Badi dong. Badi Oh, dengar curhat aku, aduh, dengarkan curhatku. Badi, aku aduh, galau nih. kita kasih ini dulu kali ya, sensor dulu. Iya, berarti setidaknya Mbak Manda banyak sharing dengan orang-orang yang mungkin Mbak Manda bisa Yakini. percaya gitu ya, yakini gitu ya. Selain sharing dan mungkin berbagi itu apalagi tuh Mbak Manda? Hmm, ya aku mental aja sih, aku kayak udah nothing tulus aja. Mbak Di kan ngasih support, maksudnya suami aku juga udah ngasih support, ya udah kalau misalnya bisa ya udah aku temenin kayak gitu. Terus Mbak Di juga apa, support dari WA grup pun banyak cerita. Yoga pun Mbak Di kan ngasih tahu ini di sini, sebelah sini, pokoknya hamil kedua aku lebih enjoy aja sih Mbak Di ngejalaninnya, nggak beban yang kayak harus banget VBAC, harus banget apa normal gitu. Memang pengen banget normal PBAC sih, cuman kayak yaudah, aku usaha terus, pokoknya aku usaha terus biar positif semua. Terus aku afirmasi ke perut, apa, ke janin juga selalu ngomong, bantu Ami ya, kasih jalan yang baik ya sampai jalurnya, gitu-gitu sih Mbak Di. Terus setiap Mbak Di kan bilang kan, aku selalu panik kan, tanya kepala udah di bawah belum, kepalanya udah di bawah, gimana posisinya.
segala macam. Ya aku setiap malam sampai si Kinza tuh selalu bantuin aku. Ade palanya posisinya yang di bawah ya, di sini aku selalu ngajarin ayahnya untuk bantuin ngomong ke adenya gitu, posisinya di sini ya, di sini. Soalnya waktu hamil pertama kan nggak tahu ya ilmu-ilmu kayak gitu Mbak Di, jadi aku taunya masuk, kalau teori kan ada tuh week segini kepala masuk panggul segala macem. Pas waktu Kinza belum masuk panggul segala macem, terus aku nggak tahu harus ngelakuin apa, cuma bilang kan orang jalan jongkok, udah jalan jongkok kayak nggak masuk masuk juga, apa salah apa gimana gitu. Ternyata Bilang, jalan jongkok pun ada clue-nya, ya. iya. Jalan jongkok, ngepel jongkok juga ternyata ada clue-nya supaya Iya, memang ada benar-benar clue-nya Mbak bermanfaat, Di. ya. Bukan asal Kadang-kadang, aja jalan jongkok kayak katak oh gitu, iya. jalan angpel segala macam, belum tentu masuk panggul kalau emang salah posisinya kan nggak bisa juga ya Mbak Di. Iya, ya. Jadi persiapannya mulai dari persiapan mental ya. Itu berarti Mbak Manda benar-benar mempersiapkan bahwa saya bisa. Tapi dengan saya bisa pun bukan berarti apa namanya ngotot gitu ya. Ngotot aku harus bisa gitu. Saya pengen gitu ya, pengen Iya, berhasil. Ini usaha saya gitu ya. Dan nanti kalau pas lagi hari hanya ya sudah nothing tulus, Bismillah aja gitu ya. iya, bisa. Apapun yang ya udah nanti ya saya udah mengusahakan nanti berproses aja lah nanti bagaimana baiknya gitu ya Mbak Manda ya. Iya, Iya, bagaimana nih untuk support sistemnya nih Mbak? Karena kan tidak mudah sekali apa namanya setelah seksio pengen kita VBAC belum tentu pasangan itu apa ya memberikan izin gitu. Oh nanti takut kayak gini gini gitu. Apakah Mbak Manda mengalami hal yang sama? iya, suami aku sih sempet yang kayak awal gini, ya udahlah Mi, kalau misalnya mau sesar sesar aja nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksa banget kalau emang nggak bisa normal gitu. Bisa kok, bisa, aku pokoknya bisa, pokoknya kebaksaan bisa kok, bisa, doain aja, pokoknya kamu bantuin aja, nggak usah bikin beban aku pikiran apa segala macem, aku bilang gitu pokoknya. Aku mau yoga, ya oke dibolehin yoga, aku ikut kelas ini ya, yaudah ikut gitu, nanti kamu bantuin kayak gini-gini ya. Sampai yang terakhir pun kan pas yang aku karena corona lagi itu mau di rumah sakit apa mau di bidan, aku pengen di bidan aja lah, kayaknya di rumah sakit lagi nggak mungkin kan, karena aku mau di, karena mamah nggak bisa nemenin aku, nggak ada yang nemenin aku, jadi aku butuh teman akhirnya. Dan udah emang dari awal bilang, ya itu yang aku bilang, doa yang jodoh yang Badi, mau dinyanyiin Badi gitu kan, karena minta teman Badi, kalau di rumah sakit kan cuma satu orang, suami aja nggak bisa masuk kan gitu, takutnya suami aku juga panik nggak bisa bantuin aku kayak gimana, jadi ya aku udah bilang sama dia sih, ya dia iya iya aja, ikutin aja istrinya ngomong daripada daripada gitu. Jadi sebetulnya ada kekhawatiran dari suami, akan tetapi pada akhirnya memang dia mempercayakan penuh pada Mbak Manda gitu. Apa yang istilahnya Mbak Manda percaya, suami juga ikut percaya gitu ya, Iya, dan mensupport Mbak Manda. Mulai iya, dari ibaratnya kayak oke, kelas yoga pastinya pegang kins dong gitu ya. iya, 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 jagain kemudian Kinza dulu ya, aku pagi-pagi udah iya. jalan jam 7. Oh iya, kemudian yang berikutnya ikut kelas gitu. Ayo digeret mau. Iya, ikut Mau seperti ya. itu ya. Nah, ketika mendekati nih proses apa namanya mendekati hari H gitu, Mbak, ada nggak sih kekhawatiran tertentu dari Mbak Manda sendiri? Karena kan tidak tidak menutup kemungkinan bahwa memang kita tahu bahwa setiap proses persalinan memang memiliki resiko terbesar gitu ya. Apapun metodenya itu memiliki risiko. Nah, kira-kira kekhawatiran apa sih sebetulnya yang sempat Mbak Manda rasakan di dalam hati gitu? Dan apa yang membuat Mbak Manda bisa menetralkan perasaan-perasaan tersebut? Kalau aku sih sebenarnya nggak khawatir banget, tapi suami aku yang khawatir kayak Oke. kalau nanti di bidan, nanti kalau kenapa-napa gimana, bisa nggak langsung ditindakin, aku tuh cuma khawatir itu aja, kalau di rumah sakit kan kalau kenapa-napa bisa langsung tindakan gitu kan. Terus aku bilang bisa kok, karena Mbak Di juga ngasih ilmu ke aku kan, bisa kok, mereka kan sesuai dengan ini kan SOP-nya apa segala macam, jadi aku ngasih tahu sama kok, alat-alatnya juga sama kayak di rumah sakit, cuma beda tempat aja gitu segala macam. Kata dia, ya udahlah terserah kamu gitu, ikutin aja. Terus aku bilang, daripada aku panik gara-gara covid gitu gitulah segala macam. Kalau dari Nah, akunya sih nggak ada Mbak Di, alhamdulillah sih nggak ada, cuman suami yang sempet worry karena keadaan oke, aja suami waktu itu.
Oke, ya karena memang keadaannya memang waktu itu tidak apa ya istilahnya masih membingungkan ya kita ya sebetulnya ya bagi saya dula juga bingung gitu, pasien juga bingung mau di rumah sakit apalagi waktu itu sedang seram-seramnya ya, Iya. sedang banyak-banyaknya berita gitu ya. Nah pertanyaan penting lainnya lagi, nih kira-kira ketika Mbak Manda memutuskan untuk VBAC dengan bidan, apakah Mbak Manda konsulkan dulu ke dokternya? Dan bagaimanakah, kalau iya, bagaimanakah responnya? Pas aku nggak konsul sama sekali karena memang udah nggak bisa datang ke, maksudnya kayak Oke. Hermina mau ke rumah sakit pun kayak bingung kan mau ke rumah sakit nggak ya, mau ke rumah sakit apa nggak ya, jadi nggak sempet ngomong sih untuk ke dokternya untuk bilang saya mau lahirin di Medan aja gitu, karena pada saat itu aku masih kayak "Ya udah bisa kayak di rumah sakit, belum mikir kan waktu itu belum belum bener-bener di lockdown banget kan Mbak Di, jadi kayak masih bisa dimikir, jadi pas aku datang aku nggak nanya segala masalah sih. Tapi sebetulnya dokternya sudah approve ya, gitu ya. Iya. Ya udah, Dokternya udah ya mungkin ini iya. bagi yang baru join nih pengen tahu gitu bahwa Mbak Manda ini sudah mendapatkan approval misalnya dari dokter. Oh bisa nih sebelum Mbak Manda nanya, justru dokter DSOG-nya sudah approve Nulis bahwa sendiri. ini bisa nih nulis sendiri nih bisa nih kalau VBAC gitu ya. Iya. Dia langsung kasih tanda di buku kita langsung VBAC nih gitu. VBAC ya Iya, gitu. oke. Ya dia langsung nawarin VBAC tanpa kita ngomong VBAC apa gitu enggak. Dia langsung VBAC ya. Kayaknya dokternya udah tahu nih mau nanya Iya. apa. Iya kayaknya sih. Nah, dari kelas-kelas yang Mbak Manda rasakan nih, Mbak Manda kan mengikuti kelas bersama pasangan. Kira-kira ada nggak sih efeknya tuh kelas bersama pasangan ketika suami mengikuti menemani Mbak Manda waktu persalinan? Kira-kira dari situ ada nggak sih manfaatnya apa? Gila ya, suami aku nggak udah ikutan kelas kok nggak kepake kayak gitu. Kira-kira kepake atau enggak nih? Kira-kira dari pengalaman ngikutin kelas? Alhamdulillah Mbak Di ya, maksudnya aku kayak ikutan kayak gitu kayak nggak nyesel, mana waktu itu pulang-pulang hujan-hujanan gitu kan segala macam. Eh, eh, Suami tuh yang kayak misalnya aku duduk, aku tuh tipe yang duduk kayak asal gitu Mbak Di atau apa, dia udah bisa kayak ngasih tahu duduknya jangan kayak gitu, itu kakinya jangan diselonjorin apa, kamu duduknya tegap segala macam, dia yang ingetin aku untuk Oke. posisi-posisi duduk gitu segala apa. Terus ya lebih sekarang lebih lebih aware aja dibandingin dulu dulu ya dulu udah lah gitu pokoknya kayak gitu gitu. Jadi suami juga lebih aware gitu ya ternyata ya. Iya lebih aware sih Mbak Ji, terus Dan pas dia justru kadang menangkap lebih lebih apa namanya prakteknya justru yang ngingetin malah suaminya. iya karena dia yang nyatet Mbak Di waktu yang Oke. apa pas kelas Mbak Di tuh Oh dia yang nyatet bagus. semua, jadi di buku itu ada tulisannya dia yang nyatet, sedangkan aku tipe yang bukan nyatet, jadi kayak pas aku buka lagi wah ada catatannya segala macem, jadi dia Mbak yang lebih. Nisha, semangat nonton walau disambil arisan RT. Hey, hey, social distancing masih larisan aja. Ya arisannya online, Mbak. Ya, jadi alhamdulillah merasakan ya manfaat ya bahwa mengajak suami mengikuti kelas persiapan persalinan itu juga membawa dampak yang positif bagi persiapan VBAC-nya Mbak Amanda ya. Iya, Madi. Oke. Bagaimana dengan persiapan fisiknya nih Mbak Manda? Kalau yang persiapan pertama itu kan juga sebetulnya yoga. Kemudian ada nggak sih perbedaan antara yoga yang persalinan pertama dan yang persalinan kedua nih, ngefek ke badan itu seperti apa? Apakah itu juga membantu untuk proses persalinan vibrasinya Mbak Manda? Karena waktu yang pertama itu ikut kelas apa yoga di taman itu aku baru sekali Mbak Di, karena kan waktu itu Oh, hujan terus ya. ya. Waktu zaman Kinza tuh Januari Februari kan hujan terus, jadi kayak mau ikut nggak jadi nggak. Jadi aku beda sih yang pertama sama yang kedua, sama-sama banyak aktivitas geraknya. Hanya kalau yang pertama aku nggak tahu gerak ini bener atau enggak gitu ya. Nah kalau yang kedua ini aku benar-benar udah benar-benar Mbak Di selalu bilang ingat nafas, atur nafas, perut itu aku benar-benar setiap hari tuh latihan pernafasan, terus abis itu duduk selalu di jimbol gitu biar ngebuka jalannya, terus habis itu kalau tidur posisinya gimana, apa meluk meluk pakai apa peanut ball segala macam tuh aku beda badan juga karena yoga ya, jadi nggak kaku-kaku banget, padahal pada saat itu aku apa Mbak Di namanya yang sakit SPD, di sebelah kiri ya simpisis, SPD. simpisi.
Nah, aku kan sempet Simpisis. yang kedua ini kan SPD, SPD. ya SPD. Terus mungkin belum ada yang tahu Mbak dia SPD apa. Ya, Nah, SPD itu simplicis pubis discomfort. Jadi kalau gampangnya kalau lagi hamil dia merasa ngilu ketika jalan di daerah vagina, tulang vagina. Gitu. Jadi buat ngangkat kaki suka celing, aduh kok vaginaku sakit gitu di tulang-tulang vagina itu kalau misalnya di pubis ya vagina deh di atasnya itu kan ada tulang keras gitu ya. Itu suka ngilu, nah itu SPD gitu. nah, iya, aku mengalami itu di hamil kedua ini kan ngalamin itu karena mungkin pada saat sebelum hamil posisinya seenaknya aja tuh berdiri atau segala Hmm. macam. Ibu-ibu hamil kalau berdiri yang benar ya, jangan asal, jangan satu Iya, tumpuan karena nggak enak banget rasanya mau ngangkat kaki itu sakit. Nah tapi karena iya. yoga tuh aku pas yang minggu keberapa udah mulai enakannya mbak Dia, maksudnya udah bisa ngangkat posisi-posisi yoga yang agak-agak ekstrim angkat kakinya Mm-mm. pun bisa. Terus pokoknya beda sih mbak Di karena emang Mm. udah siap ilmu kali ya, udah siap lahir batin lah istilahnya, jadi kondisi badan juga ikutin alur aku Ngikutin gitu. badan juga. Oke, ini ada yang menanyakan nih Mbak dari Mbak di LST. Mbak Manda kalau boleh tahu domisili di mana dan dokternya di mana yang udah approve bisa VBAC? Boleh dijawab dulu nih Mbak Manda. Aku domisili di Bekasi. Ini dokternya boleh disebut lagi mbak Di? Nggak apa-apa disebut aja. Oh, Siapa tahu menjadi daftar list untuk belanja dokter ya, shopping oh nakes iya, gitu boleh. iya. Sama dokter Yudit Mm-mm, Tia di Hermina Bekasi. mm-mm, Dokter iya. dia apa? eh, apa mbak? Subspesialis feto maternal Iya, ya. iya veto Mm-mm. maternal. Yang terkenal lah di Iya. Bekasi mbak, pokoknya. Kalau udah ketemu sama lingkaran ibu, dokter ini rekomennya mana? Langsung. Biasanya banyak. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah Mbak Lani setrika sambil nonton beginian boleh, alhamdulillah ya. Kalian di rumah nih Lalu, setrikaan banyak mbak Lani. oke, nunggu ya. Berapa 1 kilonya? Lalu dari Mbak Vina, Hai Mbak Manda, setelah lahiran SPD-nya masih terasakah? Setelah lahiran mungkin sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Setelah Eh, 1 minggu sampai 2 minggu masih berasa nggak agak di bagian vagina itu mungkin buat jalan Mbak Vina bagaimana? juga ini ya apa SPD juga kayaknya dulu ya. Aku kayaknya enggak deh, karena aku kepikiran itu mulu mbak. Mbak Di tahu aku kepikiran apa kan? Aku tuh kepikiran jahitan. Jadi mungkin bingung ini Seminggu. jahitan, ngilu jahitan atau ngilu SPD ya? Ya aku juga nggak tahu itu ngilu jahitan apa ngilu SPD. Jadi aku seminggu itu pokoknya otak aku cuma kejahitan aja karena yang aku rasain cuma itu doang. Soalnya yang lainnya Hmm, udah nggak berasa sih. oke. Oke. Kalau Mbak Vina, oke mungkin mungkin bagus kali kita bahas SPD ya gitu nanti sharingnya. Oke, langsung ke Mbak Ika. Kalau sudah masuk 37 weeks ngilung tulang kemaluannya SPD bukan ya Mbak? Ya, SPD biasanya dia sampaikan kondisi SPD itu biasanya karena efek dari relaksin. Jadi selama masih hamil biasanya memang kemungkinan itu masih SPD. Tapi biasanya secara berangsur-angsur nanti setelah melahirkan SPD-nya itu akan berkurang. Cuman ada beberapa yang memang tidak berkurang dan menetap dan itu memang membutuhkan treatment, misalnya ada beberapa latihan melalui fisioterapis atau yoga terapi. Misalnya kayak Mbak Vina nih ya, kalau saya sendiri bolehlah sharing sedikit ya, mengalami SPD dan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu SPD-nya masih berasa Mbak Vina. Masih terasa walaupun memang tidak terlalu nyeri banget ya, tapi itu masih berasa 1 minggu karena ibu menyusui pun masih memproduksi relaksin walaupun tidak sebanyak ketika hamil. Jadi masih ada efek relaksin di ibu menyusui. Jadi kemungkinan Mbak Vina masih mengalami boleh di treatment nanti apa namanya untuk SPD-nya. Lalu yang berikutnya mungkin ada pertanyaan nih Mbak. Aduh, saya agak klik dulu sebentar. Sorry, berganti. Ada kursi, nah. Ada kursi Iya, kosong. ada kursi kosong. Iya, ini di bagian pertanyaan itu ada yang nanya, tapi saya nggak bisa klik. Mungkin nanti sambil saya lihat lagi ya kalau. Nah, itu dia. Yang ini Mbak Di apa Mbak Manda dokter
itu Hmm. oke-oke aja ya kalau kita bilang maunya lahiran di bidan. Aku kok merasa mengkhianati mengkhianati mereka katanya Mbak Di dari Mbak Oke. Rianti Puspiti. Oke, Kalau oke. Silakan dari Mbak Manda sendiri pendapatnya bagaimana? kalau aku sih emang mikirnya kayak gitu ya waktu pertama kali, tapi pada saat itu keadaan aku memang ya keadaan karena corona baru booming banget, jadi ya aku udah nggak mikirin lagi tuh perasaan dokternya juga mungkin memahami karena memang ke rumah sakit pun dilarang kan kalau tidak urgent-urgent banget gitu. Karena itu waktu itu masih zona merah banget di rumah Hmm. sakitnya. Jadi sebenarnya itu hak pasien juga sih yang Mbak Di buat milih ke dokter untuk lahiran di dokter atau di bidan tuh hak hak pasien juga kan yang Mbak Di. Jadi ya nggak Hmm. mengkhianati juga sih, ya kan Mbak Di kalau menurut Hmm. aku. Ya, sebetulnya kondisi Mbak Manda waktu itu memilih juga salah satunya pertimbangannya keamanan ya, karena waktu itu memang masih sangat apa namanya? Iya, ikutan numpang Bobo. dikit. Iya, eh, iya salah satu pertimbangannya waktu itu adalah kita masih Mbak Manda mungkin merasa worries ya bahwa kalau masuk ke rumah sakit dan sebagainya, mungkin ini hampir dirasakan. Aku yakin ibu-ibu juga merasakan bagaimana rasa khawatirnya ketika masuk ke rumah sakit gitu ya. Dan itu lagi benar-benar worries-nya ibu-ibu banget untuk masuk ke rumah sakit, apalagi lahiran di rumah sakit waktu itu gitu ya Mbak Manda Iya, ya. Gitu. Dan pertimbangan aman dan sebagainya juga sudah Mbak Manda pertimbangkan gitu ya untuk iya. di mana memilih lahirannya. Oke, Mbak Dea, halo. Iya gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Cahyo. Berarti pengetahuan sebelum melahirkan penting ya Mbak Manda, sangat membantu VBAC gitu. Iya, penting banget sih Mbak aku bener-bener kok dulu yang pertama aku les banget sama cuman tahu aja kayak di sinetron ngedance selesai gitu ya, nggak tahu support dari mana-mananya, hormon-hormon apa yang harus dijaga segala macam. Namanya ibu hamil ya, ibu labil lah hitungannya kan, hormonnya naik turun gitu. Terus kalau ada gangguan di kita itu udah ganggu banget sih buat ke gimana ke depannya gitu. Terus ini ada lagi nih Mbak Dia nanya, aku 2 kali SC Mbak di list. 2 kali SC Mbak, pengen banget normal tapi dokter yang SC ku nggak mau. Jadi jajan nakes dulu deh, semoga dapat yang pro. Oh iya, untuk VB2AC nanti ada Ada jadwalnya, ada hari dengan terakhir Mbak ya Mbak Nita. Dia. Iya, Mbak Nita. kita simpan VB2AC di hari Eh, berapa ya itu VB, ketiga, VB2AC? minggu ketiga. Oh iya, iya, jadi nanti ada pengalaman VB2AC dan dengan dokter. Disimak nanti ya bagaimana pengalamannya. Lalu Mbak Manda saat VBAC ada episiotomi nggak Mbak? Apa tuh Mbak? Episiotomi. Episiotomi itu pengguntingan daerah perineum, digunting untuk melebarkan jalan lahir. Aku nggak ada ya Mbak Di. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. itu. Mbak Manda, Alhamdulillah nggak ada. iya. Dan aku lahirnya pun waktu yang pertama sesar itu 39 week mau 40, yang ini 27 mau 28. Jadi kalau kata Mbak Di ini VBAC tercepat karena jarang sekali VBAC secepat aku ya Mbak Dia. Dan ya aku juga kaget tahu-tahu 27 seminggu lalu ke bidan, cek minggu depannya udah ke bidan lagi, ternyata aku mau lahiran. Iya. Mbak Ika nih, jadi kalau SPD begini yoga yang open leg aman nggak ya Mbak? Sebetulnya untuk Mas yang baru-baru yoga banget dan masih awal merasakan SPD lagi ngilu-ngilunya, untuk gerakan-gerakan yang membuka-buka itu nggak aku kasih. Ya nggak Mbak Manda Iya, ya waktu itu ya. iya, Saya tidak akan kasihkan gerakan-gerakan, tetapi saya kasihkan gerakan alternatif atau modifikasi yang aman memang untuk SPD-nya. Lalu dilanjutkan dengan yoga yang memang untuk setidaknya meringankan SPD-nya. Ketika SPD itu sudah oke banget di usia trimester 3 menjelang kehamilan, nanti itu baru kita support buat untuk hip openingnya gitu. Mbak Manda di hari terakhir itu udah nggak terlalu terasa lagi ya. iya. Gak berasa lagi, apalagi Oke. yang waktu yang itu banget Mbak Di, yang Mbak dikasih ritmenya agak cepet tuh.
Nah itu Oh tuh, iya iya. Ha, 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 itu ha. kayak bikin jadi yang nextnya nggak berasa banget kalau ini. Oh iya. Ha, ha, ha. Iya, ini dan Mbak Mita. Sebentar ya Mbak, aku ini dulu. Mbak Manda kelahirannya di bidan mana Mbak? Mbak kalau boleh tahu nanti japri aja Mbak Manda ya. Japri aja kayaknya biar seru deh ya. Gitu. Heeh. Ya, jadi apa namanya? Kalau pertanyaan yang merek sebut nama gitu akan aku gitu dulu ya, gitu biar Tadi biar tadi langsung untuk aja. aku. Enggak, biar biar nanti sebetulnya gini Mbak, biar langsung puas aja. Aduh, mohon maaf ini kakinya Renan nendang-nendang. Ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang persiapan Mbak Manda dibanding yang kedua gitu sebetulnya cukup dalam dan cukup apa namanya lebih komprehensif gitu ya kalau dibanding yang pertama gitu ya. Karena kan Mbak Manda, aku juga sebetulnya agak lupa Mbak Manda ikut berapa kali ya gitu, tapi memang sudah aktif di grup gitu ya. Gitu. Lalu ternyata support dari pasangan juga sangat penting ya, dan restu terutama ya Mbak, restu dari pasangan Iya. oke, dari suami oke gitu. Dari keluarga gimana nih Mbak? Dari keluarga. Ya kan tadi aku bilang kan keluarga gue tuh bingung apa sih VBAC itu, VBAC itu apa, terus aku jelasin lahiran apa normal setelah sesar, udah istilahnya kayak gitu deh, aku yang Mm-mm. gampangin aja. Emang bisa ndak? Emang lu nggak Mm-mm. takut jahitan lu jebol apalah segala macam, pokoknya kayak gitu. Kalau kakak pada ini bisa kok, bisa. Kalau mamaku emang bisa kak, bisa, dokternya aja bisa, yakin kak, kayak gitu. Yakin yakin, aku bilang kayak gitu. Ada kok ilmunya, Mm-mm. kalau mau baca aja di sini gitu, aku kasih tahu. Oke oke. Jadi sebetulnya keluarga juga, ya oke ya sudah kalau bisa gitu ya intinya gitu ya. Sudah kalau bisa kalau memang boleh gitu ya. Eh, beberapa memang ada beberapa yang memang agak masih worries gitu ya. Memang tapi itu ya tidak apa-apa ya. Kita wajar saja selalu ada kekhawatiran gitu. Dan memang kita coba lagi ada pertanyaan lagi. Aduh ya Allahu Akbar kaki. Mbak, aku pernah dengar kita suka mendiagnosis masalah SPD ini ternyata bukan SPD, tapi memang agak ngilu karena bayunya udah makin makin turun gitu kali ya. Coba bentar. Gitu. Mbak, agak sedikit berbeda ya. Ngilunya antara SPD dengan ngilu bayi yang turun sebetulnya. Ya, khas banget ngilu SPD. Jadi tapi memang betul kalau misalnya memang mau apa namanya? Mau tahu itu SPD atau tidak, bisa diperiksakan sih sebetulnya. Gitu Mbak Ika. Gitu. Jadi bisa diperiksakan ke dokter atau ke fisioterapi sih sebetulnya. Karena dari ngilu SPD itu khas banget di apa namanya? Di bagian kemaluan, tulang kemaluan gitu. Iya. Mm-mm. Jadi beda banget dengan yang antara dia udah turun banget, nyundulnya, ngilunya, biasanya terasanya di dalam kayak vagina gitu. Agak sedikit berasa kayak mau mens, kayak ada yang mau dorong-dorong gitu. Nah ya, Biasanya kalau seperti masuk itu. panggung gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan kelihatan dari ini Mbak, dari udah masuk panggul, dilihat juga dari kondisi sudah masuk panggul atau belum gitu bayinya gitu. Kalau memang SPD itu biasanya ya dari awal-awal atau trimester kedua gitu udah berasa. Walaupun sedikit-sedikit kita masing-masing orang memang beda gitu ya, tapi memang khas banget kalau SPD sih gitu. Ya, kayak banyak yang nanya SPD ya, kayaknya banyak yang ngalamin kali ya Mbak Manda Mbak, ya. sekarang mungkin belum ngeh kali Mbak Di kalau ternyata itu namanya Mm-mm, SPD. mm-mm. Aku juga kan pas SPD. kehamilan Iya. kedua ini iya baru tahu SPD itu kan. Mm-mm, mm-mm. Iya. Oke, Mbak Manda, di sini aku tidak Mbak ada Di, jam, boleh minta aku tolong mau ya? ini juga apa pas aku lahiran kan yang kedua ini kan ini juga kan apa pecah ketuban duluan juga kan. Oh iya, iya. Oh Iya, iya, pengalamannya gimana Mbak dari itu? Singkat aja sih, karena udah singkat aja. keburu Iya, waktu. Prosesnya aku gimana Mbak? Proses dari awal-awal bersalin tuh deh Mbak. Kayaknya tadi kita belum sempat bahas ya. iya. Mm-mm. Uh, aku pas tanggal 26 Maret itu aku udah pecah ketuban pagi, udah rembes ya, banyak lah pokoknya sama kayak kejadian waktu aku lahiran pertama. Terus aku langsung chat bidannya, akhirnya aku ke bidannya, pas dilihat memang udah pecah ketuban dan
rembesan, terus pembukaan baru di satu ya kan, dari satu, terus sorenya baru dua, dua mau ketiga, terus besokannya itu udah dibantu sama Mbak Di tuh, udah di riboso sama Mbak Di, udah dinyanyi-nyanyiin segala macam ya Mbak Di. Itu aku masih bisa cetan, masih bisa ngurusin urusan-urusan gitu ya, masih masih segala, masih ngobrol, masih santai. Terus abis itu besokannya hari Jumat tanggal 27 pagi itu aku agak kenceng, kontraksinya agak kenceng. Abis itu siangnya hilang, terus sama Mbak di Ribozo lagi, diajak nyanyi segala macam. Abis aku pipis, karena aku tipe yang pipisnya harus dipaksa, ditanyain mau pipis atau enggak. Kalau nggak ditanya aku nggak akan pipis-pipis. Aku selesai pipis, baru tuh berasa kenceng banget, ada intens banget itu, benar-benar aku udah, tapi masih bisa joget-joget ya Mbak Dia. Itu nggak tahu tuh Oh, pembukaan Mas. berapa. Iya kan? Bukan 7. Iya pokoknya 7, 6, 6, 7, 5, 6, 7 iya gitu. pokoknya dari jam Nonton 3 6, sore 7. sampai jam 5 tuh udah intens banget, durasi ini mulesnya. Itu aku sambil ya ada Mbak Di di samping sambil ingetin terus, atur nafas perut, terus abis itu eh, jangan berkata-kata yang aneh-aneh, aduh atau apa, pokoknya eh, pokoknya senyum aja, walaupun datang gelombang cintanya, pokoknya aku senyum aja sambil ketawa sambil segala macem. Udah tau jam 5 pembukaan, udah 7 ya Mbak di Iya. Bojo lagi sama Mbak Di. Udah tuh makin pengen ngeden tuh, suami aku mau maghrib baru datang ya Mbak Di. Baru datang Mm-mm. suami aku, dia terus maghrib kita masuk ke ruang persalinan deh. Ruang persalinan, terus pada sholat dulu ganti-gantian, itu udah ngeden. Pas mau ngeden sebelumnya ada itu dulu, ngeden ngeden yang lain, baru dua kali. Baru deh aku pengajian dua kali sambil suami aku di samping aku, tadinya Mbak Di, terus tukeran Mbak Di sholat, ini Mbak Di yang bagian dokumentasiin. Baru Ganti-gantian ya. iya. Oke. Lalu ketika VBAC pas lahiran nih, pertanyaan dari Mbak Tantri Abdina. Ketika VBAC pas lahiran rasanya seperti apa Mbak, kondisi yang dirasakan badannya Mbak? Pas lahiran, ya pas lahiran ini berarti pas merasakan, ya pas lahirannya. Melahirkan berarti pas ngedennya kah gitu. Mungkin pas Oh, ngedennya, pas sudah bukan lengkap deh kalau gitu ya. Aku pas ituin pas bold ya. pas bukan lengkap. Pertama kalau aku kan emang ngeden yang lain dulu, baru melahirkannya. Ini tuh mulusnya aku juga bingung, nggak tahu mau yang mulus yang mana tuh aku nggak tahu kan, waktu itu jadi mulus itu dulu. Abis itu dua kali mengejan, aku sih nggak ngerasain aneh-aneh, pokoknya ya udah, jangan angkat pantat tuh, aku sempat mau angkat pantat kan, jangan angkat, jangan angkat. Oke aku turunin lagi, itu udah aku sampai ngomong, Mbak Dia aku bisa, aku bisa kan, bisa, udah aku ngejen dua kali, udah ya Mbak Di, udah prosesnya dia tuh. Anak apa? Ade mau nih biasa ya. Mau ikut ya? Apa? Mau. Dia mau ini Mbak minta headset. Oke, Oh kita mau kasih ikutan satu deh. dengar. Iya mau. Ini nih mau ikutan dengan. Ya. Oke, tuh halo Tante. Iya. Hai. Itu kan ada kan? Iya dia lagi minta itu. Iya, kalau badan sih aku nggak merasain apa-apa, udah bener-bener nothing tulus aja apa yang bakal terjadi lah gitu. Ya, gitu Mbak Tantri. Jadi sebetulnya kondisi fisiknya masih bagus ya Mbak Manda. Kondisinya masih bugar istilahnya gitu ya, masih nyaman. Dan ketika ngeden pun ya mungkin hal lain-lain nggak kepikiran ya. Taunya itu ngeden, pengen keluar aja gitu ya. Pengen Ya hawanya pokoknya pengen memang. keluar aja. Udah nggak tahan aja kan, Mbak Di udah mau ngeden nih gitu. Aku nggak tahu mau ngeden yang mana, pokoknya aku ngeden. Pengen ngeden Mbak, rasanya. oke Mbak Tantri. Iya Jahitan Mbak. habis SC-nya nggak kerasa ya Mbak? Maksudnya nanya itu. Oh, alah ya Oh, jahitan. Jahitan SC enggak. mungkin dulu bekas SC-nya dulu. Enggak sih. Enggak berasa sih. Soalnya bidan juga bilang kan kalau ada rasa-rasa di bagian itu informasi ya, maksudnya. Tapi alhamdulillah aku nggak ngerasain, mungkin
jarak aku 3 tahun kali ya Mbak Dia, atau aku juga nggak ngerti deh itu nggak berasanya. Tapi ada juga yang beda setahun pun atau 10 bulan pun berhasil VBAC pun juga ada kan Mbak Di, yang sebelumnya ini. Jadi nggak berasa Mbak Tantri gitu di daerah Nggak kalau berasa memang udah, menanyakan karena kita udah jahitannya. konsennya ke nih kepala cepet keluar gitu cepet cepet selesai nih mulesnya gitu sih, nggak mikirin jahitan lagi. Heeh, heeh. Oke, oke, kita ada pertanyaan lain kah? Gitu. Kalau misalnya, kalau halo teman-temannya ada pertanyaan lain tidak ya? Kalau yang ditanyakan ke Mbak Manda, saya masih menunggu. Oke, oke katanya, oke katanya Mbak Tantri. Mbak. Ya seru banget nih ya Mbak Manda cerita-cerita tentang persalinan ya, yang pastinya persalinan pertama kedua itu tak terlupakan gitu ya, dan Iya, bisa menjadi pokoknya ada cerita inspirasi. masing-masing ya Mbak Di. Ya ada ceritanya masing-masing. Jadi nanti bagi ibu-ibu yang lainnya juga memberikan inspirasi, memberikan cerita, bisa berbagi dengan yang ibu yang membutuhkan informasi tentang VBAC. Nah, iya sepertinya ini adalah panggilan dan kode. Alhamdulillah kita udah banyak bahas ya. Ya, terima kasih sekali loh Mbak Amanda atas Sama Mbak Di. sharingnya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga pada sahabat ibu yang sudah hadir. Alhamdulillah. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa saya bacakan. Nutrisi selama kehamilannya bagaimana Mbak Manda? Silakan dijawab dulu. Kalau nutrisi, kalau aku tipe yang dikasih resep sama dokter, aku habisin sih, aku minum terus sih obat-obat yang diresepin sama dokternya gitu. Makan makan ya se-enjoynya aku aja makannya, mau makan apa gitu. Aku aja sampai naik 20 kilo, dan itu akunya naiknya gede tapi bayinya nggak gede. Itu tuh sempat kayak duh kurang nih, terus harus gimana, tapi dokternya pun bilang nggak usah makan makan yang aneh-aneh lagi, dia minum aja ini gitu. Bener-bener ngasih supportnya juga, dokternya tuh enak, nggak bikin aku kepikiran juga gitu. Cuman itu aja sih kalau nutrisinya selama hamil. Tapi badan beda-beda kali ya Mbak Di, aku nggak tahu. Iya, gitu Mbak Putri dari jawaban dari Mbak Manda gitu. Oke, mungkin adakah dari sahabat ibu lainnya yang mau menanyakan sesuatu dengan Mbak Manda? Kalau misalnya tidak ada, tapi kok nanti kepikiran, boleh lah ya. Nanti Mbak Manda bersedia nggak nih Mbak? Kalau misalnya nanti tahu-tahu dapat DM menanyakan tentang VBAC ke Mbak Manda tuh. Boleh, boleh. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada sahabat ibu yang ingin bertanya dan sharing tentang VBAC-nya Mbak Manda, bisa langsung ya, bisa hubungi Mbak Manda, nanti bisa sharing-sharing bareng di DM ya, atau bisa berlanjut ke WhatsApp. Aku serahkan kembali ke Mbak Manda enaknya di mana. Iya. Oke, terima kasih sekali ya Mbak Manda. Tak terasa, kayaknya udah sejam kali ya Mbak ya? Iya. Oh, ini sekarang jam berapa sih Mbak Di? Iya, di sini nggak ada jam. Kacau banget. Iya, ya, mungkin ada ya, Kurang 10-20 menit, 10 ya, menitan. gimana? Oh, ya kurang 10 menitan. Oke, oke, oke. Ya, mungkin masih ada sedikit waktu lagi ya untuk menanyakan apa namanya, ada. Oke, Mbak Putri Siap, Septiani, siap terima Mbak kasih Putri. Mbak. Oke, ya nanti akan dibantu untuk sharingnya dengan Mbak Amanda gitu. Oke, Mbak Amanda rasanya gimana Mbak kalau waktu terakhir deh rasanya ketika bayinya sudah lahir? Rasanya apa yang dirasakan tuh? Nah, iya nih, kalau yang pertama pas aku lahiran sesar, mungkin kan udah depresi pas tahu, kan sama-sama keadaannya sebenarnya sama-sama pecah ketuban. Hanya yang pertama sampai pagi udah diinduksi, nggak ada pembukaan, terus ketubannya udah deket, akhirnya aku sesar dan aku nangis sepanjang sampai selesai. Itu nggak selesai-selesai tuh nangisnya, sedangkan pas anak keluar tuh aku kayak oh udah keluar gitu aja ya, pas yang pertama gitu Mbak Di. Terus yang kedua ini pas aku udah keluar kayak alhamdulillah ya Allah, ini anaknya sehat gitu, ini anak ada suaranya, ada apa
semuanya lengkap, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang alhamdulillah gitu pokoknya sempurna. Yang aku bener-bener aku doain terus buat anak aku tuh pokoknya yang sempurna, semua fisiknya normal sampai pendengarannya apa segala macamnya aku udah pokoknya semua berfungsi dengan baik gitu. Sebenarnya udah itu aku taruh di dada. Emang yang si Kala ini nggak nyari langsung nyari nenek, nggak langsung kan, dia cuma tidur aja di kali jam-jamnya dia tidur kali ya, jadi dia tidur aja tuh di dada aku. Itu sih perasaannya. Terus aku sampai sekarang ASI pun eh, beda banget sama yang dulu. Maksudnya kalau dulu bener-bener mungkin udah baby blues duluan, jadi udah depresi udah ini. Sekarang kalau ini lebih enjoy, ya udah alhamdulillah ASI pun ikutan lancar. Aku juga nggak ngerasa kayak badan capek banget atau segala, padahal punya anak umur 3 tahun juga. Ngurusinnya sembari sama apa bayi gitu. Oke. Ya, jadi Bener-bener aku trauma coba. nggak ada sih tadi. Ya, oke. Jadi yang kedua lebih nyaman gitu dan bebas trauma ya. Iya, hanya Merasakan gitu. jahitan aja yang Minimal, bikin aku minimal. shock. Iya, cuma jahitan aja yang bikin aku shock. Iya, Masih ingat iya. kalau yang itu. Ya itu masih butuh healing karena memang pada dasarnya persalinan itu sendiri adalah proses yang traumatis gitu ya. Jadi memang siapapun karena pasti ada yang namanya perlukaan apapun pasti biasanya ada dan nanti semoga seiring dengan waktu Mbak Manda bisa menghealing ya tentang healing di apa di jahitan tersebut ya. Padahal kalau seingat saya Mbak Manda hanya dalam saja bagian luarnya mulus, perineumnya tak ada jahitan sama sekali gitu. Dan aku mencoba untuk merangkum sedikit. Jadi untuk persiapan VBAC yang dilakukan Mbak Manda ini, mulai yang dari yang pertama support dari keluarga dan support system ya dari lingkungan keluarga, mulai dari suami bahkan sampai anak yang pertama dan keluarga yang orang tua mungkin ya yang tahu VBAC itu apa sih dan Mbak Manda menginformasikan. Suami juga mensupport dengan mengikuti kelas-kelas persiapan persalinan, ikut, kemudian juga ya istilahnya menjaga anak juga ketika Mbak Mandanya yoga gitu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya si anak juga, maksudnya si Kins juga ya namanya kan Kins ya, dia juga ikut apa namanya ikut panggilannya siapa ya? Yang Ami ya. Ami Amihnya buat komunikasi sama adik Ade. gitu ya. Itu dari support system yang terdekat. Kemudian persiapan mental, persiapan fisik, persiapan mentalnya mulai dari menjaga pikiran supaya tetap positif gitu, bahwa bisa ditambah juga dengan support dari dokter yang memang positif juga istilahnya dapat approval untuk ini insya Allah bisa VBAC gitu ya. Iya. Dan pastinya juga doa ya Mbak ya, tadi yang terakhir selalu berdoa bahwa ini yang didoakan juga ini itu kadang-kadang yang uh, ketinggalan orang apa sih persiapan karena orang banyak memikir persiapan mental sama fisik, persiapan mental sama fisik. Nah, kadang doa sama terakhirnya itu berserahnya itu yang kadang ketinggalan gitu kadang. Iya. Jadi proses yang kalau tadi istilahnya bilang nothing tulus itu ya adalah tawakalnya ya Mbak ya setelah Iya. berikhtiar. Kemudian setelah itu adalah mencari support apa namanya dari nakesnya yang memang serak di hatinya Mbak Manda gitu Iya. disesuaikan dengan kondisinya waktu itu kan lagi awal-awal pandemi gitu. Iya. Begitu. Iya. Demikian deh aku mungkin ada kira-kira ada yang Mbak Manda sampaikan nggak nih kepada teman-teman atau sahabat ibu yang berencana untuk VBAC sebelum kita tutup. Pesannya eh, tetap jaga pikiran kalau aku, terus benar-benar yakinin diri sendiri karena yang tahu badan tuh kita sendiri gitu. Terus minta support dari kalangan sekitar yang positif juga. eh, Udah sih aku kalau yang VBC kamu yakin aja dulu kamu mampu, kamu bisa, itu pasti insya Allah sesuai sama harapan yang kamu pengen gitu. Doanya ya yang baik-baik tadi, kalau aku memang doanya
aku pengen anak ini lahirnya bulan Maret, tanggalnya nggak jauh dari adiknya, kakaknya, 27 Maret atau 28 Maret gitu. Terus habis itu sehat, normal, semuanya berfungsi dengan baik gitu. Karena aku nggak mau cuma bilang sempurna, normal, tapi kita nggak tahu berfungsi atau enggak yang lainnya. Tapi aku selalu doa benar-benar lengkap, selengkap-lengkapnya gitu buat Iya, persalinan ini. iya. Kalau boleh tahu tanggalnya bener deketan, Mbak? Apa? Tanggal lahirnya beneran deketan dengan kakaknya kan? Iya, jadi Tanggal berapa ya eh, waktu itu? Kinza 28 Maret, adiknya Mm-mm. 27 Maret. Jadi aku selalu Iya. bilang, Kala kalau mau lahiran, kalau bisa deket. Tapi sambil bercanda aku selalu ngomong, kalau bisa tanggal ini aja, anniversary Ami sama Api, atau bareng sama AA. Dan alhamdulillah anaknya dengerin banget. Dia tanggal Hmm, 27 Maret. Jadi memang iya. Kala 27, Kinza 28. Dan anniversary di hari anniversary papa Iya, mama. iya Ah, iya. 27 Maret gitu. Pokoknya Iya. segitu. Aku udah bener-bener dari awal udah niatin mau hamil lahirannya bulan-bulan yang aku bilang tadi pertama bulan-bulan Maret gitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Manda. Sharingnya sangat menarik banget dan semoga nanti sharing Mbak Manda juga bisa bermanfaat juga bagi ibu-ibu yang lainnya. Amin. Karena memang sharing dari ibu lainnya itulah yang sebetulnya kadang menguatkan bagi ibu-ibu yang lainnya. Benar Tapi banget. memang kita tidak bisa menyamakan kondisi ya dari masing-masing kondisi kita gitu. Mungkin di Mbak Mana seperti ini, di orang lain mungkin akan sedikit berbeda. Akan tetapi siapa tahu apa yang sudah Mbak Manda lakukan untuk persiapannya bisa dijadikan input buat informasi buat saya coba deh apa yang sudah disiapkan oleh banyak orang tuh seperti ini, misalnya Mbak Manda nyiapin ini, coba nanti aku akan coba seperti itu ya Mbak Iya. Manda ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Manda atas kesediaan waktunya nih ngisi di Instagram live pertamanya Dola Sahabat Iya, makasih ya Ibu. Mbak Terima Di, aku kasih dikasih waktu pertama sekali. kali untuk live. Terus Mbak Di juga makasih udah bantu aku juga waktu lahiran, ilmunya segala macem. Mbak Di udah mau pindah ke tempat lain. Semoga Mbak di tempat lain juga bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat ibu-ibu yang membutuhkan yang Amin banyak. ya robbal alamin. Iya, ini dia nih ya kayak gini nih yang bikin aku semat apa namanya semakin semangat juga nanti di sana. Pengen ya itu berbagi lagi dengan ibu-ibu yang lainnya. Oke, oke. Terima kasih sekali Mbak Manda. Mungkin untuk sesinya pada hari ini akan kita close dulu. Kita akan ketemu lagi di sesi hari Sabtu yang akan datang dengan cerita-cerita VBAC ibu yang lainnya. Dan Iya. terima kasih sekali. Sehat-sehat terus ya Mbak Manda. Ya, Mbak Di juga ya. Ya, Makasih oke. yang udah nonton. Terima kasih juga. Alhamdulillah kayaknya banyak juga nih yang interaktif ya, banyak yang nanya ya hari Iya. ini ya. Banyak juga yang apa namanya yang join. Terima kasih ya semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Waalaikumsalam.